Baik, dokter. Eh, Baik, kalau Bapak. kalau teman-teman juga jaringannya nggak bagus, nggak apa-apa kayaknya tutup kamera, tapi kita diskusi aktif gitu ya. Soalnya biar nggak kayak kemarin putus-putus lagi. Siap, Eh, dokter. Ya, dok. mm-mm, sip. Saya share dulu panduan diskusinya. Jadi topik hari ini kan joy of practice ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan tadi sudah dibahas oleh Dokter Fitri, kebanggaan menjadi dokter SPKKLP nantinya ya. Atau mungkin selama ini kan sudah melayani di layanan primer ya, meskipun belum SPKKLP. Nah, hari ini kita diskusinya itu ada 3 poin, yaitu pertama kita mendiskusikan bagaimana kebanggaan ya atau kesenangan atau hal-hal yang baik yang kita pernah alami selama berpraktek di layanan primer. Kemudian yang kedua mengidentifikasi dukungan dan tantangan dari praktek layanan primer di tempat masing-masing sehingga eh, kalau ada suatu kendala dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala itu. Jadi strateginya apa, gitu ya. Kemudian mampu melakukan perencanaan jangka panjang sebagai SPKKLP untuk menjadi fellow dan juga nantinya ada peluang menjadi subspesialis atau mengembangkan keterampilan dan penelitian di layanan privat. Jadi 3 ini diskusinya ada Dekna, Dekna, sebentar ini agak ribut anak saya nonton tidur. Ya, eh sebentar. Jadi ada soal pemicu seperti kemarin, mungkin bisa dibantu. Siapa mau membacakan? Baik, dok. Saya bacakan, dok. Ya, silakan. Pada periode awal kelulusan, saya dari Fakultas Kedokteran, saya teringat tentang pesan seorang dosen yang memberitahu kami, 80% dari Anda akan menjadi dokter umum. Nada suaranya memperjelas bahwa sepertinya profesi dokter umum atau dokter yang berpraktik di layanan primer atau SPKKLP adalah profesi sisa dari hierarki praktik kedokteran. Kalimat ini kemudian berlanjut pada saat saya berbincang dengan seorang kawan bahwa mengapa saya lebih memilih praktik umum daripada menjadi spesialis di rumah sakit. Di antara teman-teman seangkatan saya pun mungkin saat ini didominasi oleh praktik spesialis daripada dokter yang bekerja di layanan primer. Apakah hal ini relevan dengan kita? Lalu apa saja yang mendasari kita untuk tetap bertahan menjadi SPKKLP? Oke, silakan. Siapa yang mau menanggapi mungkin dulu? Jindo, Ya, silakan. mungkin yang disebut profesi sih. Sebenarnya kan eh, kalau menurut saya kita para dokter-dokter terutama yang fresh graduate mungkin mengejar untuk menjadi spesialis di rumah sakit itu kan tidak lain karena eh, motivasi ekonomi sih dok. Karena yang kita dapatkan selama di pendidikan kedokteran kan spesialis yang di rumah sakit itu secara ekonomi lebih mapan lah dibandingkan dengan yang lain. Bahkan mungkin eh, di luar kecuali kalau misalnya dokter-dokter yang lain punya bisnis di luar prakteknya sebagai dokter umum mungkin seperti itu dok. Dan juga eh, selama kuliah yang saya dapat juga yang terlihat itu wow spesialis dokter-dokter.
spesialis A, konsultan A gitu, dapatnya lebih keren. Jadi mungkin dari doktrin juga sejak dari kuliah, jadi seolah-olah dokter umum atau dokter praktek umum atau dokter keluarga itu jadi hierarki terendah. Nah, ini salah satu juga yang jadi pemicu bagi saya untuk ikut SPKKLB itu gimana caranya supaya bisa mengangkat harkat dokter yang berpraktek umum atau dokter keluarga itu setara lah. Jadi kita partner dengan dokter-dokter spesialis. Kita urusan layanan primernya, keluarganya, secara holistiknya, yang lain-lain yang sifatnya lebih spesialistik dan spesifik, kita konsulkan dengan dokter-dokter spesialis tersebut. Sementara itu, dokter. Memang selama ini kita melihat teman-teman spesialis itu dari sebagian besar dari aspek ekonomi ya, lebih banyak. Eh, jadi itu menjadi semacam doktrin juga ya di masyarakat karena masyarakat pun masih berpikir begitu ya. Tidak hanya kita sebagai dokter sebenarnya melihat teman sejawat kita seperti itu, tapi di masyarakat pun sudah seperti ada semacam gambaran bahwa kalau jadi dokter itu pasti duitnya banyak, kaya gitu ya. Kemudian apalagi kalau spesialis gitu kan karena memang yang diperlihatkan teman-teman spesialis kita juga seringkali gaya hidup atau lifestyle yang hedon gitu ya, yang punya mobil eh, keren gitu ya, rumahnya keren gitu kan. Jadi apalagi sekarang di zaman sosmed lebih ini lagi ya, lebih terlihat lagi gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin orang di kampung ngelihat kalau dokter tuh rumahnya bagus gitu, besar gitu kan, punya mobil. Mungkin zaman dulu orang di kampung nggak semua punya mobil gitu ya. Tapi kalau sekarang lebih lebih jor-joran lagi gitu kan, karena sekarang kita punya sosmed juga buat nge-share itu semua. Eh, tapi ada nggak masih yang saya masih agak penasaran juga karena sering juga pada saat mengajar koas itu bertanya ya ke teman ke adik-adik yang koas ya kan mereka rata-rata kalau masuk IKM itu sangat jauh berbeda ya dengan spesialisasi lain yang mereka sudah datangi di rumah sakit. Memang rata-rata mereka menjawab setelah kuliah ini pengen kemana gitu. Nggak ada satupun yang bilang pengen kerja di puskesmas. Semuanya Bener pasti dok, udah, semua pasti udah apalagi punya satu kayak dua dok, pilihan ya. satu dua dokter yang cewek dok. Iya, betul. Dokter yang cewek. Semua udah punya pikiran mau jadi Sekolah spesialis. lagi Apa dok. yang paling Iya, banyak tuh anak gitu ya. Internal, terus bedah, terus sekarang yang ngetren juga kulit. iya, Karena bener sekarang dokter. kulit tidak tidak lagi kayaknya kulit kelamin ya. Lebih banyak ke Kelaminnya kecantikan dilupain. dok. Iya, Kelaminnya sudah hilang. Lebih kelaminnya nggak ada yang mau ambil sekarang. Tinggal kulit Ke dan kosmetik sekarang kosmetiknya istilahnya aja. kakak benar. itu. SPDV Sekarang sekarang. kan dia ya DV. Jadi dia Peneliti ada ya, DV dan kosmetik kan. DV dan estetik gitu ya. estetik. Estetik DVAE dok. gitu. Iya. Ya DVAE gitu dia bilang. DVE apa DVAE istilahnya lupa saya. DVE gitu. Jadi ada estetika Iya. belakang. Dan memang itu kalau kita lihat juga sekarang yang keren-keren kan teman-teman yang DP ya. Selebgram semua. Kalau kalau kami di Bali yang spesialis kulit selebgram semuanya. Benar Eh, dok. eh, kulitnya mulus, Bali kan bodinya jadi bagus. acuan untuk kecantikan dok. Banyak bang ini pelatihan. Ya, Iya, ya, terus bahkan lagi residen pun mereka udah berlomba-lomba nunjukin penampilan yang wah gitu. Hanya hanya spesialis residen SPDV yang pakai high heels, rambutnya di roll gitu. Sementara residen lain Ada kucel-kucel ya. tingkatannya itu, dok. Jadi Ya, kalau R0 tergantung make Mbak. upnya sebatas apa, R1 Ah, apa ada ditulis. betul. Ada level make upnya ya.
Nah, Ya. gimana kita membuat nih? Karena kita kan SPKKLP ini baru ya. Sebenarnya kalau saya lihat mungkin teman-teman justru yang di puskesmas, di layanan primer itu malah pengalamannya bisa jadi lebih banyak loh dibandingkan dengan teman-teman yang spesialis organ rumah sakit itu yang hanya di satu sistem organ gitu ya. Eh, Seperti yang tadi dibilang kita kan nggak hanya mengerjakan satu sistem organ gitu. Kita tadi ada yang ngerjain persalinan, ada yang ngerjain bedah, seringnya ada yang ngerjain juga yang lain-lain. Justru sebenarnya harusnya lebih bangga gitu kan. Nah, gimana biasanya dokter men-tackle ini junior-junior kan banyak tuh kemarin kita ngomongin ada internship kan. Pasti kalau ditanya internshipnya juga kayak sekarang kayak cuman sekedar batu loncatan juga kan. Orang mau nyari layanan primer itu cuman biar dapat pengalaman dan ada di CV kalau dia pernah tugas di mana atau PTT pun sekadar untuk nyari modal ya buat sekolah spesialis lain gitu. Gimana biasanya men-tackle itu dok sekarang? Atau jangan-jangan kita sendiri nih ternyata tidak menghargai profesi kita sendiri. Jangan-jangan kita sendiri nih minder kayak, aduh, apalah saya cuman dokter umum. Sering nggak ngomong kayak gitu Bener kalau dok, ketemu sempat temen? sering. Kalau lagi reuni dok, sempat ketemu sama Heeh, teman-teman atau apa. Rata-rata kan sudah ngambil sekolah dok spesialis semua, bahkan subspesialis, ada tingkat. Rasa minder itu pasti dok, karena paradigma kita di kedokteran, sesama mm-mm. TS pun dan masyarakat kan sama dok. Kalau kita nggak sekolah lagi itu ya kayak yang Depan aja itu punya tersisihkan tuh. atau di level yang paling rendah gitu. Saya setuju Hmm, banget tadi salah satu pagi itu pemicunya kertas ya. yang Dokter Yudi jelaskan bagaimana kami harap nanti SPKKLP ini akan semakin besar dan menguatkan akan pentingnya SPKKLP di tengah masyarakat dok. Jadi kami pun akan menjadi lulusan dan suatu kebanggaan dok. Jadi ke depannya SPKKLP dianggap sebagai sejawat juga dengan teman-teman profesi spesialistik lainnya. Betul. Eh Mungkin yang lain gimana? Kalau kalau reuni sama nggak masih minderan gitu? Aduh, apalah saya dokter umum kalau bisa sembunyi di pojokan gitu biar nggak ditanya ya udah. Atau pas mendingan datangnya naik Grab aja lah biar nggak dilihat mobil kita apa gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Kebetulan kalau saya nggak pernah ikut reuni dok. Oh nggak pernah ikut reuni. Nggak ada ulang tahun universitas atau FK-nya? Ada sih dok, cuman jauh. Kebetulan saya Oh, dari UNS kan, alumni UNS 11 Maret. mm-mm, Jadi dari mm-mm, Lampung ke Solo lumayan ongkosnya, hmm. lumayan waktunya juga. Oh beda kota ya. Beda, Jadi iya. bisa bisa alasan nggak datang gitu ya, atau online aja Betul. lah, nonton online aja lah Iya. gitu ya. Kalau saya Yang, karena ikut beberapa organisasi dok, di mm-mm, alumni sendiri saya kepala bidang atau pengurusnya untuk alumni mm-mm, HK Unila. Kemudian untuk di organisasi ID pun juga saya salah satu pengurusnya. Jadi uh, harus mengalahkan rasa minder dengan eksistensi dok. Gitu. Jadi memang mm, harus kita ada kemampuan lain yang harus kita memang ikut banggakan. Makanya saya ikut SPKKLP pun untuk apa ya lebih selain untuk diri sendiri dok, saya berharap memang untuk kedepannya lebih bermanfaat di masyarakat dok. mm-mm. Ya, yang lain gimana? Dokter Weni, Dokter Meli, Dokter Kalau Tuti. minder kita harus bersyukur dengan profesi kita, Dok. Ya setuju Mm-mm. dok, setuju. Harus bangga ya dok, bangga. Enggak, karena masih Ya, banyak di luar sana yang pengen seperti kita. Benar. Betul dok. Ya, kadang kadang bingung juga kan. Misalnya kita harus bersyukur. Siapa yang bersyukur nikmatnya ditambah. Cuman kadang menghadapi realita. Sekarang biaya anak sekolah aja udah mahal gitu. Jadi iya, jadi Beneran ya kadang dok. idealisme itu jadi bergeser juga Benar. sedikit-sedikit goyang tuh idealismenya. iya. Gitu. Agak-agak ketika kita tidak hanya mengurus diri sendiri,
itu tuh jadi masalah juga ya. Kalau mungkin kita nggak ada orang yang harus ditanggung, nggak apa-apa ya kali mau gaji Ya, berapapun gitu ya. sudah Dan cukup kalau kita sendiri. itu ini dok, Iya, kita bisa dengan usaha di luar usaha Di lain. luar. Ya, Atau dengan memperkaya usaha lain, kita lebih banyak penghasilannya ketimbang spesialis dok. ya betul. betul. Iya, Ya Ada harus kreatif betul. ya. Izin sharing sedikit Iya, dok. Oke, silakan Izin dok. sharing dok. Kalau saya sih dari pengalaman pribadi dok ya, agak merasa bangga dengan diri sendiri karena ada beberapa kasus yang udah beberapa pasien itu yang datang ke spesialis, tapi mungkin karena dia hanya mengobati apa yang dikeluhkan dan tidak menggali lagi, jadi malahan tidak tidak apa tidak mendapat solusinya gitu dok. Malah pasien itu akan berobat lagi. Tapi ketika datang ke kami, karena kita jadi dokter keluarga, maksudnya datang pasien itu sering melalui kita dulu, jadi kita malam kali, oh ini sepertinya malahan jadinya malah psikosomatis ini pasien, bukan penyakit yang dia keluhkannya itu gitu. Digali lagi, ternyata oh dari keluarganya, dan malah lebih seperti itu dok. Jadi Mm-mm, betul. Ya, kalau kita sempat dapat pasien seperti itu, kadang itu naikin percaya diri juga ya, naikin rasa senang kita. Oh, ternyata ada loh orang tuh yang lebih cepat sembuh kalau yang diperhatikan justru aspek lain gitu ya, bukan cuma dikasih obat yang bermerek, obat yang paten gitu ya, tapi hanya dengan didengerin ngobrol aja ternyata dia sembuh gitu kan, ternyata dia berkurang apa keluhannya gitu. Jadi eh, itu bikin kita lumayan up juga gitu ya, agak pede juga ya, jadi lebih semangat ya. Saya pernah juga mengalami seperti itu waktu baru-baru tamat jadi dokter, justru karena saya emang nggak banyak waktu ya buat praktek secara benar-benar full time gitu. Jadi hanya setahun pertama karena habis itu saya langsung udah masuk ke universitas gitu habis lulus. Jadi pernah juga mengalami itu karena pasiennya udah bolak-balik ke spesialis, dikasih saya lihat resepnya antibiotiknya sampai yang udah golongan apa gitu yang paten. Ternyata dia tipoid. Tipoid, kita kasih obat yang penikol dan sembuh, dan dia malah bilang, waduh kenapa ya kok spesialisnya udah seminggu nggak beres-beres, anak saya masih demam, pada saat dikasih obat yang dari dokter 2 hari udah hilang gitu ya. Mungkin karena itu, karena kadang-kadang spesialis itu tidak benar-benar ngobrol atau anamnesis ini udah kemana aja, udah dikasih obat apa sebelumnya, bahkan dia mungkin lupa nanya udah minum antibiotik atau belum. Karena sekarang masyarakat kita kan udah kebanyakan informasi kali ya, dan antibiotik itu bisa beli tanpa resep kadang-kadang. Jadi bisa jadi misdiagnosis atau memberikan antibiotik yang sama lagi dengan apa yang sudah dia minum gitu. Jadi justru malah nggak sembuh gitu kan. Nah, ternyata simpel cuman tipoid ternyata gitu. Jadi eh, itu itu pentingnya kita itu memang benar-benar praktek dengan meluangkan waktu ya, karena beda dengan spesialis lain. Mungkin yang lain dok, dokter Akhdrisa mungkin ada pengalaman ya, ya, ya. ya, Dok. Kalau memang kalau kita kan memang ya lebih banyak waktu dibandingkan Hmm, dengan dokter spesialis. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk lebih menggali, bertanya tentang itu. Dan itu juga sebenarnya ya akan menambah ke kesenangan pasien juga, karena pasien kan apalagi dia di rumah sakit, kadang pun juga di puskesmas sekarang kan kalau rumah sakit yang memang rame, kadang-kadang nggak ketemu dokter dia, ya. Jadi eh, dengan eh, walaupun kita hanya dokter umum istilahnya bagi mereka, tapi karena kita dapat berkomunikasi dengan baik, kita dapat menggali dengan baik, itu juga menambah kepercayaan diri mereka juga kepada kita. Ternyata oh lebih enak sama dokter ini, katanya kita bisa banyak dapat banyak, ini penjelasannya pun lebih semua, jadi sampai lebih semua apapun yang ingin
mereka ketahui itu ya dapat kita kita sampaikan, dapat kita kita kasih untuk kepuasan dalam eh, batin mereka lah, dibandingkan ketika mereka di rumah sakit hanya sebatas berapa kata sudah, karena sudah banyak pasien yang nunggu di depan gitu, dokter. Ya kalau untuk masalah ya penghasilan memang kan terus spesialis kan lebih diartikan penghasilannya banyak ya, tapi ya kita bisa dengan cara sendiri ya untuk mencari penghasilan ya di luar kita sebagai dokter gitu kan, banyak peluang-peluang lain yang bisa kita ambil gitu. Terima kasih dokter. Ya, betul. Ada tambahan mungkin Dokter Meli pengalamannya? Ya dok, sama aja ya dok ya. Sama teman-teman dokter yang lain. Mungkin kalau kita dokter umum ini eh, harusnya lebih banyak ngobrol ya dok ya. Karena senjata kita cuma itu dok. Karena eh, kalau apalagi yang sering minum obat ke spesialis ya dok ya, pasti udah banyak bener yang diminum obatnya itu dok. Udah beberapa kali, apalagi saya dokter BPJS ya dok ya. Itu rata-rata pasien rujukan penyakit kronis itu udah banyak dan mereka ya mau nggak mau ya kita lebih banyak ke promotif ya dok ya, lebih banyak penjelasan, lebih banyak edukasi bagaimana mereka nyaman gitu ya, mungkin ya makanya dokter umum sekarang memang harus kalau memang ranahnya nggak ke spesialis ya mungkin ya ke SPKKLP ini dok, karena lebih ke promotif ya itu tadi dok ya, sesuai dengan tujuan SPKKLP ya dok ya, melihat pasien itu semua secara holistik gitu ya dok ya. Mungkin begitu dok. Mungkin mudah-mudahan setelah menjadi SPKKLP pasien itu lebih nyaman, terutama untuk penyakit-penyakit kronis ya dok ya. Mungkin akan lebih apa pengobatannya mungkin akan tidak hanya obat tapi secara psikologisnya juga mungkin kita bisa membantu ya dok ya. Yang memang mungkin di rumah sakit dokter spesialis nggak sampai ke situ karena mereka banyak banget kan dok pasiennya. Mungkin gitu Iya, ya dok. betul. Nah, jadi kita kita sendiri juga nanti harus bisa pede gitu kan. Mungkin sekarang karena Gini belum aja Pak. belum direkognisi SPKKLP masih ya kebawa dengan mindset minderan di dokter umum kemarin gitu ya. Kalau kalau bisa sekarang sepanjang RKL ini semoga bisa dikikis sedikit-sedikit dan mulai naik rasa percaya dirinya setelah belajar lagi, setelah update lagi ilmunya tentang apapun ya, tentang komunikasi, ilmu klinis nantinya apalagi akan ada workshop misalnya pada pertemuan-pertemuan ilmiah, misalnya nanti makin bisa USG, makin pede baca EKG misalnya, makin pede mengelola penyakit dengan masalah yang kompleks gitu. Semoga lebih naik lagi gitu kan rasa percaya diri. Kalau saya pribadi yang membuat juga bangga di KLP ini karena eh, mengetahui bahwa di luar itu kayak gini loh GP gitu. Jadi kita nggak hanya ngelihat yang di Indonesia nih gitu. Kita taunya itu di luar GP itu juga keren gitu. Banyak yang justru GP itu yang lebih penting perannya dari spesialis lain gitu. Karena GP itu yang nantinya justru memberikan pasien ke spesialis lain. Nanti akan ada saatnya kita di Indonesia juga begitu. Ketika SPKKLP-nya sudah ada di setiap puskesmas, ada di setiap FKTP, justru harusnya spesialis lain itu yang berterima kasih kalau dikasih pasien sama kita gitu kan. Jadi kita kalau emang nggak mau ngerujuk kan masih bisa ditangani kan, biasanya masih dikip dulu kan. Itu juga dipayungi sama kebijakan asuransi kan. Tapi tentunya juga nantinya kapasitasnya emang harus beda gitu kan, nggak seperti sekarang. Mungkin sekedar bocoran karena mungkin beda sistem ya. Kalau kemarin kami jalan-jalan lihat-lihat klinik di Australia dengan Dokter Fitri juga, itu memang semua family dokternya mereka layanan primer itu memang dikelola swasta. Tapi beberapa FKTP-nya mereka itu ada yang dapat subsidi pemerintah. Jadi nggak ada namanya dia klinik pemerintah ya, kecuali misalnya di institusi seperti sekolah atau di
universitas atau di penjara yang seperti itu baru milik pemerintah. Tapi yang untuk semua masyarakat itu dia swasta pengelola. Tapi ada daerah terpencil dan pedesaan itu disubsidi pemerintah, di mana masyarakatnya itu banyak yang tidak mampu, itu dapat subsidi dari pemerintah. Memang ada sistem insuransinya juga di sana. Tapi dia itu jelas ada tarifnya gitu. Jadi orang yang menggunakan insurance 15 menit pertama itu free konsultasinya. Tapi kalau dia minta tambahan waktu, misalnya kepingin konseling atau mungkin kalau gangguan mental pingin CBT, pingin terapi psikologis atau yang lain-lain, itu dia ada tambahan charge gitu. Dan dia ada tarifnya itu diperlihatkan 150 dolar per jam ya tambahannya. Jadi mahal ya. Jadi bayangin suatu hari kita juga bisa seperti itu gitu ya. Jadi bisa lebih percaya diri lagi. Ada ya jangankan 150 dolar ya, 150.000 aja tambahannya kayak kita di sini mungkin enak ya. Kalau misalnya disuruh konseling berhenti merokok, terus 1 jamnya dibayar 150.000 ya masih oke kan daripada sekarang 7.000 per kapitasi. Jadi memang itu akan harusnya memang aturan-aturan itu juga harus mengikuti kalau kita memang mau membuat KKLP ini dihargai, kemudian dipilih karena memang motivasinya karena ingin mengerjakan itu, bukan karena sisa-sisa gitu ya. Mindsetnya bukan bukan lagi nanti adik-adik kelas kita itu masuk KKLP karena tidak diterima di spesialisasi manapun atau karena usia sudah tidak bisa masuk ke spesialis lain. Tapi ke depannya semoga KKLP ini dipilih memang dia kepingin gitu. Kayak tadi yang di video itu memang mereka kepingin ada di layanan primer gitu. Atau kepingin emang menangani kasus yang di pedesaan di rural. Tapi jangan salah loh kemarin kalau nanti ikut-ikut ya kegiatan organisasi, kegiatan di PDKI, di Wonka, banyak sekali ada peluang. Banyak sekali ada peluang pelatihan yang membuat kita merasa bangga dibandingkan spesialisasi lain gitu ya. Seperti kemarin saya berkesempatan ikut short course ke UK ya, ke Edinburgh. Itu dari beasiswa dari programnya KKLP gitu. Ada 2 residen yang ikut sama kami. 3 ya, 3 residen yang ikut waktu itu ke Edinburgh. Padahal yang 3 ini dari puskesmas di Kalimantan yang sangat terpencil. Dan mereka tuh bilang gini, kalau saya mungkin sekolah di spesialisasi lain, saya belum tahu Inggris sampai sekarang. Gitu. Karena kita lihat pembulian dan sebagainya di spesialisasi lain ya. Kita berharap di SPKKLP ini kita bisa dengan bangga bilang kita mendidik bukan melecehkan. Gitu ya. Dan justru memberikan peluang mereka lebih baik lagi gitu. Dan dia bilang bersyukur sekali gitu bisa masuk KKLP. Usianya masih muda banget, selisih 25 tahun dari kita. Jadi ke depannya saya percaya diri bahwa KKLP ini nanti bakal dipilih karena kita itu keren, bukan karena sisa-sisa aja. Ya, mungkin eh, yang lain ada mau ditambahkan untuk yang poin kedua itu kendala atau hambatan ya. Nanti habis kita RKL ikut reuni harus sudah bisa bilang saya loh KKLP, saya perannya penting dibandingkan sebelumnya gitu ya. Jadi di sistem kesehatan nasional KKLP ini penting banget perannya. Ada ada yang mau sharing lagi? Jadi untuk yang kedua itu bagaimana dukungan dan tantangan praktek di layanan primer masing-masing yang bisa mempengaruhi ini kesenangan atau pengalaman baik untuk selama bekerja di layanan primer. Mungkin dukungannya dulu ya, Dok. Seperti apa?
Ada nggak pernah berpikir, aduh males banget dah kerja di puskesmas kalau begini aja. Sering sering nggak Sering kayak loh, gitu Mas? Sering. sering. Itu karena apa tuh biasanya yang paling nyebelinnya apa? Kerjaannya banyak loh. Misalnya, Misalnya kayak kayak sekarang ini kan udah berubah nih dari sistem program sekarang ILP. ILP mm, belum paham betul, udah ditambah lagi adanya PKG atau pemeriksaan cek kesehatan kesehatan gratis. gratis, Iya, ya. Heeh. Mm. dan itu tidak berdampak terhadap penghasilan dong. Iya, UUD ya, UUD. Udah tetap dong. Iya, Di puskesmasnya semakin rajin, semakin dibebanin betul. program. Semakin. Yang pertama itu, yang kedua Mm-mm. ada pasien kadang ya mungkin karena masih bawaan puskes masih menganggap puskes masih seperti dulu dan dokter yang di puskes juga masih seperti dulu. Jadi pasien yang kadang bau-bau pejabat atau mungkin merasa baunya pejabat seperti itu. Yang saya Mm. bilang pasien nanggung, jadi Ya, tidak membutuhkan apa kelas menengah, menengah mm. agak ke atas. Biasanya datang-datang cuma minta rujukan gitu. Mm. Oh, padahal Ya, yang sepele misalnya kayak eh, batuk pilek biasa atau minta rujukan untuk anaknya spesialis anak atau kadang malah pasiennya sendiri nggak datang yang disuruh datang anaknya atau orang siapa lain. ya jadi rasanya kayak kayak kurang menghargai gitu. Ya. Nah juga kadang datang minta rujukan gitu di dalam ruang periksa malah pasiennya sibuk dengan gadgetnya sendiri seperti itu dong. Kadang itu yang bikin Hmm. pengen lompat lah dari sini gitu sudah. Ya, mungkin itu dialami banyak orang ya, teman-teman di puskesmas. Kayak masyarakat pun jadi mindsetnya begitu gitu, jadi diremehkan ya, karena kebiasaan ke spesialis gitu, yang rasa bahwa kalau nggak spesialis nggak sembuh gitu ya, meremehkan layanan primer jatuhnya gitu kan. Padahal bisa jadi itu psikologis saja ya, sebenarnya obatnya sama kadang-kadang, cuman beda pembungkusnya aja kan. Paracetamol mau dibungkus apapun paracetamol fungsinya sama aja. Cuman beda blisternya aja kan sama ininya bentuknya. Yang lain mungkin gimana? Ada yang pernah mau give up aja deh Saya jadi dok, dokter saya saya puskesmas. Kalau terus yang terang saya praktek begini, pribadinya enggak? Mm-mm. saya Ya. saya tuh baru baru banget bergabung di Puskesmas tuh tahun 2021 dok. Karena dulu eh, nggak kurang tertarik dengan pegawai negeri seperti itu. Dan ketika saya biasa dengan di kita yang swasta yang eh, melayani pasien ya benar-benar kan namanya swasta ya dok. Begitu saya datang ke puskesmas kok begini, nggak yang kita pengen melayani sesungguhnya, tapi malah lebih banyak terbentur dengan kebijakan, lalu juga terbentur dengan tugas-tugas tambahan yang menurut saya ini harusnya bukan kita yang mengerjakannya, banyak administrasinya dibanding dengan kita pelayanannya seperti itu dok. Iya, benar. Jadi memang beban teman-teman di puskesmas tidak hanya harus ngurusin masalah klinis ya, jadi juga harus ngurusin manajemen, belum lagi pas harus akreditasi. Akreditasi pasti lebih rempong lagi kan, lebih banyak lagi yang mesti dibereskan sampai lembur pun kan, nggak dibayar juga kan, kadang-kadang untuk akreditasi itu. Jadi emang emang benar-benar banyak ya. eh ini sebenarnya kita juga sudah banyak diskusikan dan suarakan di KIKKI dan kita juga sedang berusaha mengusulkan ke Kementerian Kesehatan biar hal-hal seperti ini juga diperhatikan gitu ya. Jadi tidak seenaknya berubah terus sistemnya. Tapi untuk ILP ini sebenarnya adalah
perwujudan dari advokasi kita dari KKLP. Jadi kenapa waktu sebelumnya kan ada yang kesehatan keluarga itu kan program ya program yang disuruh survei ke rumah-rumah karena itu mungkin kurang menunjukkan hasil maksimal jadi lebih PK di Dok. SPK iya dong. PSPK-nya. SPK. PSPK-nya itu kan sepertinya hanya sekedar lewat gitu kan, hanya sekedar dikerjain dan nggak semua dokter yang ngerjain gitu kan. Biasanya cuman perawat atau bidan yang beresin gitu. Nah, harapannya dengan diubah menjadi ILP ini lebih nyambung gitu, lebih sejalan dengan nantinya akan ada peraturan bahwa setiap puskesmas harus punya satu KKLP minimal gitu kan. Karena bakalan melayanin di berbagai siklus kehidupan itu. Kalau bisa lebih banyak lagi SPK KLP-nya lebih baik gitu kan. Makanya nanti ini akan sejalan. Ya semoga nanti menteri yang setelah 5 tahun ini juga nggak ngubah lagi gitu kan. Makanya kita harus kawal terus sistemnya biar tidak berubah lagi gitu. Jadi kita akan kacau kalau berubah lagi. Makanya siapapun Menkesnya kalau bisa ini sampai selesai jangka panjang sesuai goalnya Menkes yang sekarang itu 25 tahun ke depan. Kita harus bertransformasi gitu. Itu mungkin yang membuat sedikit berbeda kalau seperti yang kita diskusikan tadi kalau di luar dokter GP-nya itu fokus memang menangani pasien, melakukan pencegahan screening pada level keluarga. Kalau dia mau promkes ke masyarakat, dia bikin memang khusus kegiatannya, entah itu online atau offline, gitu ya. Bikin grup-grup khusus memang. Jadi nggak kayaknya yang dokter-dokter sana nggak ribet lagi masalah akreditasi, masalah administrasi, keuangan, apapun itu. Yang ngerjain itu beda orangnya gitu. Jadi nggak kayak kita kan sebenarnya harusnya itu bisa dikerjakan sama teman-teman lain ya, profesi counseling misalnya, profesi IKM harusnya kan yang ngerjain manajemen. Cuman nggak tahu kenapa justru kita punya lulusan IKM yang banyak, ahli gizi banyak, ahli counseling banyak, tapi tidak terserap. Nah itu sebenarnya juga jadi bagian nanti yang harus dibereskan juga di Kementerian Kesehatan. Perekrutannya nggak ada ya dok ya. Selama ini perekrutan nakes itu didasarkan pada jumlah pasien yang harus dilayani. Jadi yang hanya direkrut itu dokter, perawat, bidan. Jarang banget punya ahli gizi kan? Di puskesmasnya ada yang punya ahli gizi gak? Punya dok. D3 Dok. D3. Ada dok D3. Iya, kalau di Bali malah nggak semua puskesmas punya ahli gizi. Bayangin di Bali aja nggak punya, apalagi di daerah lain yang lebih terpencil. Ahli gizi ada tapi jadi pegawai bank, nggak direkrut sama pemerintah. Kurang ngerti juga bagaimana. Kesling dipegang sama bidan kadang-kadang, jadi nggak nyambung kan. Jadi apa yang mau dikerjain gitu ya. Eh, Sepertinya memang sistem kita juga yang dari kebijakan dari level nasional, apalagi dengan otonomi daerah juga masih belum sinkron gitu ya. Jadi mungkin kalau yang bikin notulensi, tadi kita udah diskusikan beberapa hambatan ya. Pertama, kebanyakan kerjaan, kebanyakan perubahan sistem, Sistem kebanyakan kerjaan yang mungkin di non luar pelayanan. esensial gitu. Mm-mm. Yang tidak sesuai tupoksi kita gitu kan. Seharusnya kan tupoksinya dokter apa kan, tapi harus ngerjain apa gitu kan. Kemudian yang kedua itu tidak ada penghargaan ya mungkin yang setara gitu ketika kita mendapat pekerjaan tambahan gitu ya. Jadi demotivasi gitu ya. Jadi bodoh amat jadinya kan kalau apapun yang terjadi yang penting kita udah kerjain gitu. Mau hasilnya gimana terserah gitu kan. Kemudian yang ketiga tadi masalah eh, di masyarakat sendiri ya, persepsi mengenai dokter, eh, dokter di puskesmas atau di layanan primer itu masih dipandang
sebelah mata gitu ya, masih belum. Apalagi pasien BPJS terutama ya. Kalau pasien umum kan pasti dengan kesadaran diri emang mau berobat ke dokter umum gitu kan. Jadi jarang yang menunjukkan perilaku seperti itu ya. Justru dengan yang BPJS ini yang sering seperti itu ya. Terkesan merendahkan gitu ya untuk kemampuan kita gitu ya. Kemudian yang lain, apalagi tadi yang kita bahas, hambatannya. Kalau dari segi kepemimpinan di puskesmasnya sendiri bagaimana? Kalau Ada yang bukan kapus ya? di Lampung Timur rata-rata kepemimpinannya perawat bidan dong. Bukan dokter, kepala Jarang, puskesmasnya. jarang dok. Bukan dok, Oh, bidan atau oh perawat. ya. Ya gimana mereka men-treat dokternya? Ya, itu deh dok. Ya gitu dehnya gimana? Kalau di Bali masih sebagian besar dokter kapusnya. Jarang yang dokter, ada beberapa dokter gigi, yang IKM kayaknya jarang banget. Bidan perawat belum pernah ada yang jadi kapus di Bali ya. Saya baru tahu malah di Lampung bidan sama perawat jadi kapus. Itu gimana mereka memperlakukan? Nah, ya kadang jadi nggak nyambung juga sih dok kompetensi. Misalnya ada tugas, kompetensinya siapa, nyuruhnya siapa, kadang-kadang begitu. Tapi banyak yang tak. Hmm, iya, pembagian tugas gitu ya. Mungkin kayak pakai feeling aja dia bagi-baginya. Iya, terus kadang juga menyikapi program-program baru kayak gitu kadang ya beda lah. Hmm. Terus kemarin izin ikut KKLP ini bagaimana respon kepala puskesmas atau pimpinan tempat kerjanya? Dukung dok, Kan, karena wacana yang satu puskesmas harus ada satu SPKKLP, jadi beliau mendukung. hmm, jadi pada dasarnya mendukung karena ada himbauan itu ya, akan Iya, ada kebijakan baru itu. iya. Apalagi ada yang sudah harus ILP ya, mengerjakan ILP. Ada yang tidak setuju pimpinannya atau masih di ini, masih dicibir gitu. Apa sih ikut-ikut spesialis udah usia gitu kan? Ada nggak yang kayak gitu? Belum dengar dok. Nggak tahu kalau di Nggak Bali ya? lancar dok ya. Ya, ya. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada ya yang kayak gitu. Kalau dulu di zaman kami DLP yang pada demo, kalau saya, Dokter Fitri, Dokter Mariatul itu emang dari yang menggodok KKLP ini dari yang masih dibully di demo itu kita udah kebal sama yang. Tapi sekarang udah lumayan karena Menteri Kesehatan kita mengerti gitu ya arah arah perjuangan kita kemana gitu ya. Dokter Novana itu kan dulu juga di kementerian ya yang berjuang keras biar KKLP ini bisa jalan. Em, Tadi udah ya beberapa mungkin nanti ditambahkan yang hambatan itu kadang juga dari pimpinan yang tidak paham gitu ya dengan peran dan fungsi masing-masing anggotanya. Ada lagi nggak, Dok? Kalau sistem yang lain udah cukup, Dok. Hmm, Ini yang juga selain dok, ya, silakan. salah satu menurut saya salah satu hambatan ya di kita di puskesmas itu banyaknya pasien mungkin dok dengan waktu Hmm, pelayanan itu dalam satu hari itu kan kita bisa di puskesmas itu sekitar 100 pasien dok 100 iya. sampai 120 itu jadi waktu yang dilakukan juga pemeriksaannya menurut saya sih belum optimal ya dok. Hmm. Ya, berarti kemampuan mengelola pasien itu juga dipengaruhi oleh jumlah pasien yang dilayani ya. Dan jumlah dokter tentunya ya. Berapa dokternya setiap jaga, Dok, biasanya di puskesmas? Di Satu puskesmas itu sesi. di puskesmas kami ada 3 dok di 3
Tapi kami dibantu dengan dokter internship. Cuman kan polinya cuma ada 2, Dok. Jadi Hmm. walaupun dokternya banyak, ruangannya tidak ada, susah juga, Dok. Oh ya, jadinya mesti gantian ya, harus nge-save gitu ya. Kalau saya Ya cuma 2, berarti Dok. kalau, sorry, 3 dokternya. 2, Dok. Oh 2, Iya, nah itu cuma lebih berdua nggak kami. bisa istirahat. Itu nggak ada yang bisa istirahat dong, tangting. Betul. Satu, Terus kalau gimana? nggak, kalau pelatihan gitu berarti sendiri Iya, betul. jadinya. Single fighter. Single fighter. Ada UGD-nya? Ruang tindakan, Dok. Ruang tindakan, Dok, karena puskes rawat jalan. Oh, nggak UGD ya. 24 jam? Enggak, Dok. Nggak ada 24 jam. Iya. 24 jam. Ya, kalau dulu masih ada kan yang 24 jam. Atau mungkin yang di daerah terpencil ya, mesti 24 jam karena nggak ada rumah sakit ya. Jadinya lumayan berat tugasnya. Sekarang sudah terbantu dengan klinik-klinik swasta sih, Dok. Mulai banyak ya klinik swastanya. Oke. Puskes saya 24 jam kok, Dok. Oh ya, berapa dokternya, Dok? 3, Dok, dokternya. Oh, ada jaga malam juga berarti. Enggak sih, Dok. Atau Cuma on call. on call. Cuman ada dokter satu yang rumahnya di depan puskes, memang. Jadi biasanya Itu nggak kalau bisa memang tidur dong. iya, jadi kalau misalnya ada yang kasus yang gawat, dia dia yang ini, Dok, Harus ke yang situ. ke puskes. Iya, Waduh. Jadi jadi korban terus ya, nggak bisa tidur nyenyak. iya. Dan resiko, Dok, Tapi kalau rumah di ada depan intensif, puskes. kalau intensif Gimana, Dok? gimana? Bisa, yang intensif mau jaga malam juga? Kalau tempat saya nggak ada internship, Dok. Nggak Kampung dapat Timur Oh, malah. hanya 4 puskesmas yang dapat internship, Dok. oh gitu. Mungkin Nggak mesti Merata. semua dapat, diusulin. Dok. Mm-mm. Ya, seharusnya diusulin ya kalau punya UGD 24 jam kan. Jadi harusnya lebih banyak dapat kesempatan belajar ya mereka. Rawat jalan yang Kalau ada dapat. UGD. Iya, Hmm. malah dirawat jalan malah yang dapat itu. Iya, Dok, kayaknya Oh memang perlu gitu. diusulin itu nanti. Harus diusulin kayaknya di Pemdanya. Terus berarti ada nerima persalinan, Dok. Nerima, Dok. Ya, apalagi seperti itu harusnya intensif lebih banyak dapat ini ya ilmu ya kalau di situ. Iya, Dok. Cuman ya Kalau itu, jadi wahana koas gitu, Dok. kayaknya kalau Baru internship aja kalau rumah anak sakit. koas nggak sampai ke puskes, Dok, mereka kayaknya, Dok. Oh, Kalau di yang Kalau ini di lah. Kalau Lampung koas Timur. sebenarnya masuk, Dok. Mereka puskes stase saya masuk. IKM. Tapi Stase nggak IKM masuk, ya. Dok. Mungkin puskesnya mungkin, Dok, yang belum apa tuh ada Iya, kerjasamanya, Dok. benar. Lampung Oh, Timur kayaknya nggak ada, Dok. Belum ada yang puskesmas kerja Memang, sama Dok, agak jauh jadi ya. wahana. Jadi iya, rata-rata memang masih di Bandar Lampung atau di ini di kota aja ya. di kota, dokter. Udah. Ya. Hmm, ya betul-betul. Ya nanti kalau ada SPKKLP mungkin bisa ajukan jadi wahana. Oh Bagus gitu buat ya, Dok. belajar banyak. Mm-mm. Gak tahu Nila belum nyiapin ya KKLP-nya kayaknya. Belum, Dok. Belum ya. Mm-mm. Ini 2 Nanti tahun aja lagi. kalau Katanya 2 tahun lagi. ya kalau makin 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 banyak yang udah SPKKLP kan biasanya harus udah lebih siap ya buat jadi wahana. Mm-mm. Oke. Kayaknya udah yang hambatan, terus mungkin yang terakhir poinnya tentang apa strategi jangka panjang untuk bisa memperbaiki ini, untuk mengembangkan keterampilan dan juga penelitian. Silakan. Ya mungkin salah satunya ya rajin ikut seminar, mungkin ya, Dok, ya. Iya, betul, Dok. Heeh. Update kompetensi. Update kompetensi terus. Mungkin ikuti Mm-mm. pelatihan ya, Dok, ya. Ya, Saya juga yang sharing yang dengan sama ya Dok. silakan.
sharing dengan rekan sejawat dok. Jadi biasanya berbagi kasus gitu dok. Kalau misalnya nemu kasus yang bagus, kita bisa sharing, bisa dapat masukan juga kan bagaimana penatasan yang bagus. Mm-mm. Iya, uh, mungkin bagus juga dicoba kalau yang suka nulis. Atau kalau nggak suka nulis tapi punya pasiennya bagus-bagus, itu bisa kolaborasi sama temen yang dosen atau yang suka nulis ya. Itu juga bakal meningkatkan rasa percaya diri gitu. Kita nulis laporan kasus misalnya yang kita coba tangani dengan pendekatan kedokteran keluarga, bagaimana hasilnya itu kita publikasikan di jurnal gitu. Semakin banyak kita muncul di akademik itu kadang-kadang naik juga pride kita gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngomong-ngomong aja sharingnya, tapi apa yang kita tangani itu di-sharing secara akademik sehingga orang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Kita punya jurnal mungkin belum di info ya. Ada yang udah tahu jurnalnya kedokteran keluarga? Belum, Dok. Belum ya? Jurnalnya Hmm. namanya RPCPE. Nanti bisa di searching di Google. RPCPE itu sebenarnya pengelolanya di UGM, Dr. Fitri tadi salah satu tim editorial kalau nggak salah. Kalau saya ikut sebagai reviewer di situ. Jadi kalau punya kasus-kasus menarik, contoh nih misalnya kalau saya banyak ngerjain kesehatan mental ya belakangan ini. Ini saya punya pasien ODGJ yang sama ini tidak tertangani, tidak berobat, apalagi dipasung gitu ya. Itu gimana kita pendekatannya dengan kedokteran keluarga, gimana membuat pasien itu akhirnya punya akses untuk berobat, setidaknya dia tidak kambuh atau bisa kualitas hidupnya lebih baik gitu, tidak diperlakukan berbeda gitu ya, misalnya tidak dipasung lagi. Itu tentunya perlu kolaborasi, perlu edukasi keluarga, perlu memberikan misalnya juga edukasi ke masyarakat sekitar tentang stigma dan sebagainya. Jadi kalau punya pengalaman seperti itu bisa ditulis, jadi bisa di, dipublikasikan nanti di RPCP. Nanti kan ada mini project juga ya di sini di belakang ya. Mungkin bisa dicari-cari dulu sekarang pasien-pasien atau kasus apa yang menarik untuk nantinya jadi mini project gitu ya, kegiatan apa. Nanti juga di Jakarta yang acara kita conference bulan Juni itu kita ada beberapa lomba juga. Ada ada lomba abstrak presentasi oral, ada lomba poster, ada lomba video kegiatan ya, video kegiatan selama bekerja di layanan primer. Ada juga lomba fotografi. Mungkin kalau ada yang suka foto-foto, fotografinya tentunya tentang layanan primer ya, tentang kegiatannya, tentang edukasi. Tapi kalau bisa nanti kalau make pasien itu harus dengan persetujuan pasien. Kalau mau ditampilin ya wajahnya. Kalau enggak mungkin harus dari belakang atau di blur wajahnya. Itu. Jadi dengan ikut-ikut begitu kompetisi, kemudian apalagi pernah menang gitu bakalan muncul juga rasa percaya dirinya gitu ya. Naikin value sendiri gitu ya. Atau udah mulai branding di sosmednya boleh juga branding kegiatan selama RKL gitu. Jadi teman-teman nanti atau junior bisa kepo tuh ngapain sih dokternya itu kok seru ya gitu. Kayak saya banyak junior-junior tuh kepo kok dokter Aryani seru ya kok dia keluar negeri kok sama temen-temennya ini PDKI-nya tuh kok banyak ya kegiatannya gitu. Jadi orang-orang jadi mulai ngeliat gitu. Mulai ngeliat serunya KKLP gitu ya. eh ada lagi yang selain pelatihan, publikasi tadi, mungkin yang suka Belajar, nulis, ya belajar dan bisa, belajar dan memanfaatkan IT tuh. ya betul. Ada yang sudah pakai telemedicine, Belum lah. belum ya? Nah, sebenarnya sejak pandemi itu beberapa kali kita ada pembekalan, ada seminar bagaimana memanfaatkan telemedicine itu untuk di praktek kita.
Saya kadang-kadang kalau nggak bisa ke apotek, ada pasien yang terlanjur ke sana, biasanya tak telepon dulu dia keluhannya apa. Kalau tidak emergensi, langsung minta apotekernya kasih aja obat sesuai yang saya WA gitu. Jadi eh, eh, paling nitip sama apoteknya kalau dia bisa bantu tensi, ditensiin gitu sama lihat temnya. Kalau enggak emergensi, jadi kita masih bisa kasih obat sesuai keluhan dulu. Jadi besoknya mungkin bisa dicek lagi, di follow up apakah masih sakit. Kalau masih disuruh datang gitu. Atau kalau tiba-tiba ada emergensi yang mesti ke UGD gitu bisa. Jadi itu juga bisa dimanfaatin dok telemedicine. Kalau kalau punya asisten enak, punya perawat misalnya di tempat prakteknya bisa juga manfaatin itu. Kayak Halodoc ya. Iya, Sebenarnya Halodoc itu banyak juga yang nawarin ke dokter kan buat ikut praktek di sana di online-nya, di sistemnya dia. Kadang ada tuh kalau kita eh, kemarin register untuk seminar Halodoc itu dia nawarin juga ada slot kosong gitu buat jadi dokter online-nya dia. Itu salah satu cara nambah penghasilan juga, Dok. Tapi dengan santai, nggak harus eh, datang gitu kan. Jadi bisa standby di HP aja, jawab-jawabin pertanyaannya pasien gitu ya. Ada lagi tambahannya tadi, berarti rencana jangka panjang itu semakin sering ikut pelatihan, seminar gitu ya, kemudian sharing dengan teman-teman yang juga sepeminatan, kemudian nanti kalau ada yang mau bisa publikasi, kemudian mempelajari teknologi ya. Sekarang AI ya, mulai banyak penelitian juga penggunaan AI dalam kedokteran ya, dunia kedokteran, teknologi dan telekomunikasi ya, telemedicine. Ada lagi tambahannya, Aktif organisasi, Dok. aktif di organisasi profesi ya, Iya. mungkin ya bisa di wilayah, di cabang dulu ikut-ikut nimbrung gitu ya, jadi panitia atau jadi fasilitator gitu ya. Ya terus terang sebagai ini juga bisa banyak belajar juga sering kalau ikut jadi panitia dan fasilitator. Ada lagi? Waktu ini berarti teman-teman ikut di yang di Lampung itu ya, Family Medicine Forum, ikut semua nggak? Ikut. Ikut ya? Oh, ya saya Ikut juga ke dokter. ya saya juga ke sana waktu Wah, itu. kita belum ini ketemu waktu itu ya, Dok. Ya, saya ngisi sesi yang itu. Habis istirahat ya dok ya. Ya, ikut ya, sempet ya. Sesi yang sama Dokter Trevino, sama Dokter Orizati. Saya malah lupa itu hari kedua ya. Hari kedua sesi terakhir ya. Pas saya, enggak. Setelah jam makan siang ya. Tentang kesehatan mental pada penderita cancer. Sama ya. Pendekatan kedokteran keluarga ya. Ya nanti kita kalau pas di Jakarta juga ada workshopnya Mbak Nurul. Bisa di bisa diikutin beberapa workshop yang menarik. Kayaknya udah Dok ya. Ini waktunya juga udah habis. Sampai jam berapa kita? Jam 5. Sampai jam 4 dok. Sorry di sini jam 5. Ini 16.43 di saya. Kita beda 1 jam. Udah tinggal 15 menit. Boleh apa mau disimpulkan? Ada yang udah notulen mungkin? Silakan. Dok, mungkin kalau bisa sharing yang GP yang di Australia tadi, Dok. Hmm. Berarti mereka pasien itu pakai janjian, Dok ya, untuk bertemu gitu ya.
Iya, mereka harus booking. Makanya waktu kami ke situ itu nggak banyak pasien di kliniknya. Jadi cuma ada satu dua pasien yang antri, itu pun udah ada slot-slotnya gitu. Oh ini mau imunisasi, jadi dia ngantar anaknya imunisasi ya dia langsung ke klinik. Kayak kita ILP sekarang itu. Jadi oh ini pasiennya punyanya yang di anak nih sekarang gitu. Jadi mereka pun GP-nya tuh udah tahu akan tugas di mana gitu ruangannya. Nah waktu itu saya lihat tuh ada satu klinik itu yang GP-nya itu punya 10 room. Maksudnya kliniknya itu ada 10 room dan ada 10 GP yang praktek di sana. Tapi jadwalnya beda-beda, jadi tergantung bisanya kapan gitu ya. Ada yang dari pagi sampai siang, ada yang jadwal siang sampai sore gitu, sampai malam. Tapi dia nggak 24 jam, ada sampai malam, kalau nggak salah jam 10 malam gitu ya udah tutup dia. Jadi karena itu sistem insurance semua, memang mereka harus telepon dulu, harus janji dulu. Kemudian datang sekitar 10 menit sebelumnya. Jadi dokter itu sudah punya list di komputernya siapa aja pasiennya hari ini. Dan dia ada maksimal setiap sesi dia praktek itu misalnya dia hanya praktek 5 jam gitu. Jadi dia nggak boleh lebih ngambil dari 20 pasien gitu misalnya. Karena dia minimal itu katanya minimal konsul itu 15 menit kontak dengan pasien itu. Udah termasuk kalau ada rencana ngambil darah atau apa tuh dia harus sudah kerjain gitu. Dalam 15 menit tuh udah oke gitu. Emang dikerjain sama lab kan ininya. Tapi kalau ada pemeriksaan tambahan, nanti pasiennya dihubungi. Misalnya dia ngambil darah terus ditaruh di lab kecilnya dia, kemudian ada hasil dia pasiennya kadang pulang dulu kalau nggak langsung bisa didapat. Tapi kalau hasilnya bisa didapat langsung dijelasin. Tapi kalau dia agak lama, pasiennya pulang nanti ditelepon kalau udah ada hasil gitu. Jadi ada follow up seperti itu di sana. Kalau di kita kan nggak, even di rumah sakit aja hasil lab kalau nggak kita nyari nggak dikasih tahu kan. Iya. Kalau di situ ya diteleponin pasiennya, oh ini hasil labmu bagus atau ada sesuatu besok harus datang lagi misalnya ambil obat atau apa gitu. Jadi nggak kayak kita di sini kacau sistem. Berarti tidak selalu pasien datang itu, misalnya sakit datang, nggak Mm-mm. langsung dapat, nggak mesti Obat. langsung dapat obat hari itu ya. Iya, itu makanya tergantung keluhannya. Mungkin kalau demam, udah suhunya tinggi ya pasti simptomatisnya diobati kan. Ya, Tapi kayak etiologinya tuh mesti dicari dulu, nggak sembarangan langsung kasih antibiotik gitu, nggak bisa di situ. Jadi harus dipastikan dulu diagnosisnya apa, baru boleh dikasih obat yang sesuai. Itu kan juga kendali mutu, kendali biaya kan sebenarnya. ya, Kalau nggak yakin ya, kalau di sini kita kan udahlah dikasih aja dulu antibiotik gitu kan daripada daripada gitu kan. kalau Di nggak situ malah pun pasiennya yang minta. ya, dan seperti yang dibilang Terviti kemarin, di situ kan kalau orang di Australia mungkin karena edukasinya sudah lebih baik ya, tingkat edukasinya lebih baik, jadi eh, dia sudah berusaha ngobati sendiri biasanya dulu. Sudah ada self care dulu. Kalau kita lihat piramidanya primary health care itu di paling bawah kan ada self care ya, ada mengobati diri sendiri. Kalau di kita mungkin Indonesia jamu gitu kan, keroan, pijat, atau beli Bodrex, beli Paramik dulu kan sebenarnya udah ada. Cuman kalau lebih dari 3 hari nggak sembuh, kadang baru ke dokter. Tapi kadang sekarang di BPJS tuh malah baru sakit pagi tadi udah mau sembuh hari ini gitu kan. Itu juga menyesatkan ya sebenarnya. Yang bikin nyesek kan baru dikasih paracetamol pagi ini, sorenya datang lagi mau ke spesialis, itu yang paling nggak menyenangkan kalau pasiennya kayak gitu. Itu kita harus benar-benar pinter ngakalin gimana cara ngasih taunya gitu ya. Emang harus dijelasin gitu ya. Kalau di luar nggak, udah mungkin edukasi masyarakatnya udah bagus gitu. Kecuali yang migran ya, kecuali orang-orang yang dari refugee kayak gitu.
masih agak kacau juga beberapa orang. Jadi eh, spesialis di situ pun kalau pasien datang ujuk-ujuk itu juga nggak bisa karena di situ semua harus insurance. Kalau di kita kan masih bisa, udahlah nggak usah dipakai BPJS-nya langsung spesialis aja kan masih bisa gitu ya. Tapi di sana udah nggak bisa. Makanya powernya GP itu besar sekali di situ. GP-nya jadi benar-benar skillful karena juga dipercaya, kemudian memang ngambil kasusnya banyak. Karena kan kita bolak-balik ya, makin banyak kita ngambil kasus, makin pinter juga kita kan menangani kan, iya kan? Tapi kalau pasiennya baru dikit-dikit udah minta dirujuk kan kita nggak dapat pengalaman juga ya ngerjainnya. Kayak tadi ceritanya yang dikit-dikit lah minta seksio gitu kan, kita jadi nggak punya pengalaman bantu orang lahiran lagi gitu kan. Jadi eh, kalau makin makin kita dihargai, justru harusnya skillnya juga makin meningkat biasanya. Skill mendiagnosis, komunikasi, memberikan terapi dan sebagainya. Itu sih dok bedanya jauh banget sih memang negara. Tapi belakangan ini ada saya baca di sosmed beberapa orang-orang Indonesia yang tinggal keluar itu membandingkan. Mereka karena mungkin tidak terbiasa ya dengan sistem itu malah bilang sistem itu jelek karena buat ketemu dokter susahnya minta ampun di sana. Harus nunggu antrian, keburu sembuh penyakitnya. Tapi justru insurance itu yang diharapkan sebenarnya. Orang itu kalau nggak parah mengobati dulu dirinya sendiri gitu. Kalau flu biasa, batuk karena cuma radang salah makan tuh harusnya diselesaikan sendiri dengan cara apapun gitu kan. Di hari misalnya cuma salah makan sambel gitu kan, mestinya sehari selesai gitu kan. Nggak harus ke dokter kan. Tapi yang harus masyarakat tahu tuh harus aware kapan dia harus ke dokter. Kapan harus ke UGD. Tapi kalau UGD open seperti kita di sini. Kalau memang benar-benar emergensi ditangani sama UGD-nya. Kalau nggak emergensi, dia akan disuruh besoknya ke dokter GP-mu gitu. Tidak bisa ke sini kamu gitu. Jadi dikasih tahunya seperti itu dia. Itu nanti akan jadi tantangan kita juga ya ke depannya. Kalau eh, kita akan menuju ke situ, otomatis harapannya nanti di puskesmas itu nggak ada lagi 100 pasien sehari. Sebenarnya 100 itu pun yang ngisi cuman rujukan setengahnya kan. Nggak semua yang benar-benar harus ke dokter kan. Ya nggak? Iya, Dok. Coba Sebenarnya coba kan kalau nanti rujukan. ini menarik loh dok untuk mini project ya. Jadi saya punya ide. Dari 100 pasien tuh coba kita sisir. Berapa sih yang sebenarnya memang harus ditangani gitu loh. Iya. Bukan yang karena dia panik atau karena harus nyari rujukan gitu loh dok. Jadi kalau oke lah yang kontrol hipertensi kronis itu kan masih oke ya, memang waktunya udah kontrol ya. Nah, jadi mungkin kalau kita dapat statistik itu, kita bisa kasih tahu nih ke pemerintah. Harusnya janjian booking kita sehari itu paling cuman 50 jadinya, Dok. Bisa jadi ya, yang mesti datang ke puskesmas itu mesti 50 orang aja dan 50 itu pun kalau dibagi dua dengan teman sebelahnya masih enteng. Masih bisa tuh 10 menit ngobrol gitu kan. Apalagi kalau mau disiplin ya, orangnya datang dengan perjanjian. Mungkin akan lebih enak seperti di luar ya. Tapi dengan catatan dokternya juga harus disiplin. Ya, kadang-kadang kan buka jam 8 dokternya datang jam 10 juga beberapa puskesmas. Sekarang udah ini dok. Kalau Udah di nggak bisa puskes ya. udah online dok absennya. Oh, Nggak absen bisa wajah ya. mangkir. Iya. Udah nggak bisa kabur. Ya, sekarang kan sistemnya udah dibenahi yang sebagai provider. Nah, sekarang yang mesti diatur emang di masyarakatnya. Jadi pasien tuh harus diedukasi kalau emang sakit yang kayak apa tuh yang harus datang gitu kan. Tapi Iya. jangan sampai juga terlambat gitu kan. Jangan sampai juga udah DB nggak datang gitu kan. Jadi lewat kasus. Jadi ada ini fungsi KKLP juga nantinya bagaimana mengedukasi masyarakat, mengedukasi keluarga
tahu kapan tanda bahaya, tanda emergensi, kapan harus ke dokter, gitu. Kapan ke spesialis, itu memang ranahnya kita nanti mengedukasi masyarakat. Ada lagi dok? Ini udah ada disuruh balik ke main room ya? Ntar. Belum ada perintah. Belum, Dok. Iya. Ada tambahan mungkin silakan. Saya pernah juga sakit pada saat kuliah ya. Saya kuliah S2-nya kebetulan juga keluar di Belanda. Pernah saya sakit demam, tonsilitis sampai udah infeksi sebenarnya waktu itu kayak detritus gitu kan. Karena saya emang punya tonsilitis kronis ya. Sering-sering kambuh kalau salah makan atau minum. Itu saya udah sampai demam 2 hari dan saya minta temen saya waktu itu memang teman saya kebetulan psikiater ya, orang asli sana. Dia nggak mau ngeresepin, nggak boleh psikiater ngeresepin antibiotik, kamu harus ke GP gitu dia bilang. Terus apa nih, saya udah nggak tahan ini demamnya nggak hilang-hilang kan, udah minum paracetamol kan, kita pasti bawa kan obat pribadi. Cuman kebetulan waktu itu antibiotik saya habis gitu karena emang beberapa kali udah pernah diminum kan, udah setahun gitu di sana, udah mau pulang sebenarnya sebulan lagi. Jadi udah persediaan obat dari sini udah habis. Sebenarnya punya insuran buat ke GP. Tapi karena itulah males ya mau nelpon GP-nya di mana tempatnya lagi kita nggak pernah ke situ gitu kan. Jadi kayak saya nyesel juga sih nggak nyoba ke GP ya. Kalau tahu mungkin nyoba ya biar tahu. Nah, tapi males ya waktu itu udahlah udah sakit harus nelpon lagi kan. Akhirnya minta dia resepin nggak mau. Temenmu nggak ada, nggak boleh di sini harus semua terikon resep apapun gitu dia bilang. Wow, nggak bisa beneran. Akhirnya saya waktu itu cuma dikasih apa? Dikasih paracetamol yang ada vitamin C, kayak effervescent gitu. Dibuatin minuman itu, paracetamol dan vitamin C. Kemudian dikasih ke saya, dibuatin sup. Waktu itu dibuatin sup yang anget-anget gitu, karena di situ emang lagi winter kan. Kena serangannya pas winter. Jadi dibuatin sup, sup pumpkin, apa yang anget-anget. Kamu pokoknya kalau seminggu ini nggak sembuh baru kamu ke dokter katanya dia. Astaga gitu. Akhirnya waktu itu saya untungnya saya kulik-kulik lagi tas saya ada antibiotik sisa 3 biji. Jadi saya minum aja itu saya nggak peduli. Emang karena mindset kita Indonesia gitu ya masih karena eh, ini nih udah infeksi tonsilku tak bilang. Iya pokoknya terserah aku nggak bisa ngeresepin katanya gitu. Tapi itu saya melihat, oh begini ya striknya dokter di sini. Makanya nggak ada tuh di sana penjualan obat itu bebas gitu ya. Nggak, Ya, nggak hanya seenak. di Indonesia dok yang bebas. Ya, Pak. betul. Kalau kalau di sana yang bebas ada marijuana, boleh 5% tapi ya maksimal ya. Boleh nyimeng. Sebagai pengobatan ya, Dok? Enggak, yang pakai rokok itu dia boleh kan Oh, marijuana. kirain pakai Kan resep legal. Kalau sebagai ya, Dok. kalau di Belanda legal dok, ada tapi kadarnya ada maksimal berapa gitu, 5% kalau nggak salah. Bahkan orang-orang situ pada boleh nanam 1 pohon marijuana. Kalau di Lampung mungkin banyak ya punya. Di Aceh ya banyak. Jadi itu tuh buat rokok tuh masih bisa, tapi kalau yang injecting drug user itu yang itu di razia kalau yang lebih ekstrim gitu. Di situ ada levelnya alkohol dan apa tuh boleh tapi harus juga tapi itu ketatnya di situ dok, di situ kenapa kita di sini tuh larangan berhenti merokok tuh nggak ngaruh ya karena sanksinya sanksinya nggak tegas nggak kayak di luar. Kalau di situ kita mau beli rokok alkohol itu harus nunjukin KTP meskipun muka kita udah jelas-jelas kelihatan berumur gitu kan mesti harus tunjukin KTP atau paspor
Nggak bisa kalau beli alkohol eh, nggak nunjukin identitas, nggak bisa. Kayak saya waktu pernah mau beli bir aja yang cuma 0,7 gitu nggak bisa karena nggak bawa KTP, nggak bawa paspor. Waktu itu emang kebetulan kita cuman maunya keluar jogging gitu sama temen, tapi kebetulan eh, temen tuh kepingin beli bir buat stok gitu kan, tapi nggak bolehin, dibalikin ke counternya, itu nggak dikasih bayar, ditaruh, koknya ini kamu nggak bisa beli gitu, tunjukin dulu ID-mu gitu. Jadi nggak mau kasih. Rokok pun gitu, dia etalase rokoknya itu di belakang kasir kan, kayak sekarang emang Indomaret gitu juga ya, cuman sekarang Indomaret masih ngasih kan anak-anak beli rokok. Kalau susu formula gimana dok kalau di luar dok? Susu formula masih bisa sih dok, masih dipakai sih. Cuman nggak pada ini pertama ya, bayi baru lahir itu tetap harus dikasih ASI dulu di sana. Menyusui kok mereka di sana, malah malah rajin-rajin mereka ramping gitu. Kalau di Temen sini kan klasifikasinya banyak banget dok untuk apa anak di bawah setahun, setahun sampai 3 tahun, ibu hamil, lansia ya, gitu kan dok. ya Di sana kalau gitu juga ya dok? ada